Halo semua, welcome to my channel. This is my first video, dimana di video ini saya akan mencoba men-share hal-hal penting apa aja yang harus dicatat dalam membuat suatu trading jurnal saham. Sekaligus video ini menjadi petunjuk cara penggunaan template trading jurnal saya ya. Sebelumnya mungkin banyak teman-teman trader yang menonton video ini belum memiliki trading jurnal sendiri, mungkin karena belum sangat membutuhkannya mungkin, atau belum memahami gimana cara menjurnal saham. Well, apapun itu alasannya, sebagai seorang trader yang baik yang melihat trading adalah suatu bisnis, harusnya kita memiliki catatan jurnal pribadi untuk membuat kita disiplin dan bantu kita untuk melihat kembali kinerja trading kita, yang mana hal tersebut secara psikologis bisa buat kita mau belajar dari kesalahan sendiri, dan nantinya kita bisa menemukan metode dan gaya trading yang cocok dan baik buat kita ya. Ketika kita nggak ngejurnal saham kita, trading kita maksud saya, mustahil kita bisa tahu kesalahan-kesalahan kita dalam trading. Well, masa iya ketika kita loss atau profit sekian juta uang tapi nggak dapat pelajaran apa-apa? Rugi dong ya. Dan to be honest, saya pribadi jadi lebih care dengan yang namanya risk atau resiko, dan menjadi lebih kalem tradingnya semenjak saya menjurnal trading saya. Just for your information, hanya 10% trader yang bisa berhasil dan bisa survive dalam jangka panjang di dunia trading. Dan faktanya, hanya sekitar 5-10% trader aja yang menjurnal tradingnya. Kita bisa lihat kalau semua trader atau investor sukses dunia itu, mereka pasti punya catatan jurnal tradingnya pribadi ya. In general, Jesse Livermore, Peter Lynch, Warren Buffett mungkin, atau Mark Minervini, dan lain-lain. Mereka mempunyai jurnal pribadi. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas hal-hal apa saja yang harus dicatat dalam membuat suatu trading jurnal yang baik dan yang lengkap. So, ini adalah tampilan dari template trading jurnal saya, dan karena ini template, isinya masih kosong semua ya. Di sini terdapat 3 sheet file, ada sheet deposit dan withdraw, sheet trading journal, dan sheet trading summary. Oke, depo dan withdraw ini adalah sheet untuk mencatat semua deposit atau withdraw kita. Dan di sini juga tempat merecord biaya-biaya materai per trade confirmation yang baru-baru ini diberlakukan. Sebelumnya ini nggak ada. Pengisiannya cukup mudah ya, kita hanya mencatat nominal deposit atau withdraw dan biaya adminnya, dan untuk tanggalnya akan terisi otomatis. Kita coba isi 1 juta. Oke. Dan untuk biaya materainya, kita hanya perlu ketik Y yang artinya yes di tanggal yang terkena biaya materai per trade konfirmasinya. Nantinya biaya materai ini akan otomatis terhitung di trade summary. Jadi poin pertama yang harus kita catat dalam membuat jurnal adalah harus adanya catatan deposit dan withdraw ya, dan catatan biaya materai atau fee segala fee lah. Selanjutnya dalam sheet trading journal ini, di sini adalah catatan trading kita. Secara urut kita bahas apa-apa saja yang harus dicatat dan dimasukkan di trade journal. Yang pertama tentunya ada kode saham yang kita tradingkan ya. Di sini saya buat sebagai kolom stok. Yang kedua ada harga beli rata-rata kita di saham tersebut. Di sini saya buat sebagai kolom buy average. Dan yang ketiga ada harga jual rata-rata saham tersebut. Jadi kita menjualnya di harga berapa. Di sini saya buat sebagai kolom sell average. Yang keempat ada jumlah lot saham yang kita beli. Di sini saya buat sebagai kolom lot quantity ya. Nah, keempat hal ini umumnya dicatat atau diketik dengan manual, dan kolom-kolom selanjutnya menggunakan rumus, yaitu yang kelima di sini ada invest atau biasa disebut MON, yaitu modal pembelian kita pada saham tersebut. Yang keenam ada value. Value adalah total nilai investasi kita ditambahkan dengan nilai keuntungan atau kerugiannya. Dan yang ketujuh ada value bertambah atau berkurang. Jadi ini adalah keuntungan kotor atau kerugian yang kita dapat berdasarkan perubahan persentase harga saham ya. Dan yang ke-8 ada persentase atau kenaikan atau penurunan harga saham itu sendiri.
Di sini saya tampilkan sebagai tambah atau plus persentasi. Dan yang kesembilan ada net profit. Nah, net profit adalah profit bersih kita setelah dikurangkan dengan fee transaksi jual beli. Dan yang ke-10 di sini ada trade status, yaitu trading statusnya, apakah tradingnya sudah selesai atau masih floating atau belum terjual. Ini diisi secara manual. Kita ketik down jika sudah selesai atau ketik floating jika belum selesai ya. Oke, selanjutnya kita harus mencatat tanggal jual dan tanggal beli. Hal ini cukup penting supaya kita tahu berapa lama waktu yang kita butuhkan selama trading, dan rata-rata trading kita itu ada di range berapa hari. Nantinya hal ini bisa menjadi tolak ukur kita apakah profit kita yang persentasenya cukup besar didapatkan dalam waktu singkat atau cenderung lebih lama dari profit yang biasa. Kalau iya, berarti gaya trading kita yang cocok mungkin adalah swing trader atau position trader. Di sini tanggal jual dan tanggal beli terisi otomatis ya, jadi nggak perlu diisi karena bisa dirumuskan. Oke, next, hal yang perlu dicatat adalah biaya fee transaksi jual dan beli ya. Di sini disesuaikan dengan fee broker kita ya. Ada fee buy dan fee sell, dan total fee-nya ditambahkan. Selanjutnya, hal yang cukup penting untuk dicatat dalam trading journal itu adalah trade notes, yaitu catatan penting yang dicatat singkat dari trading kita tersebut. Biasanya saya mencatat kondisi psikologi saya, hal penting technical analysis apa yang terjadi sehingga saya melakukan cut loss atau take profit dan lain-lain ya. Setelah trade notes dicatat, selanjutnya adalah untuk melampirkan screenshot dari chart sahamnya. Ini cukup penting karena saya penghanut 80% technical analysis, jadi saya butuh menampilkan chart dari saham tersebut. Biasanya saya cukup salin link chartnya aja ya dari TradingView, dan di dalam chartnya saya wajib menampilkan risk to reward ratio-nya, di harga berapa saya buy, target profitnya, dan batas cut loss-nya. Dan pasti ada support and resistance atau chart-chart pattern yang ada sesuai dengan yang terjadi lah. Selanjutnya adalah trade result di sini, atau hasil trading, apakah hasilnya loss atau win. Hal ini kita butuhkan untuk mempermudah kita sih, kayak kita untuk melakukan review jurnal kita. Jadi kita bisa memfilter trade-trade mana yang berhasil dan mana yang gagal, dan kita bisa mereviewnya secara terpisah ya teman-teman ya. Di sini saya agak buat ke kanan ya, keluar dari frame trade journal saya, karena fungsinya memang hanya untuk memfilter saat saya ingin mereview trading saya. Oke, setelah selesai di bagian sini, di atas sini ada beberapa informasi yang penting untuk kita ketahui dan kita tampilkan sebagai informasi dari hasil trading kita. Jadi ini selalu terupdate ya. Jadi di sini ada yang pertama ada actual net profit. Jadi ini adalah posisi kita saat ini mendapat total profit berapa selama trading berjalan. Net profit di sini pastinya udah dikurangi dengan fee transaksi ya. Kemudian ada total gain percentage, yaitu jumlah perolehan persentasi gain yang diambil dari semua trade yang win aja, yang TP lah gitu. So, total gain persentase ini hanya menjumlahkan persentasi kenaikan yang lebih dari 0%. Kemudian ada total loss value, ini adalah total kerugian kita dari semua trade yang tercatat. Kemudian ada total loss percentage, ini lawannya total gain percentage ya, dimana yang dijumlahkan hanya penurunan persentase kurang dari 0%. Jadi kita bisa lihat perbandingannya, apakah total gain persentase kita lebih besar atau sebaliknya. Kemudian di sini ada win rate. Nah, yaitu persentase keberhasilan kita ada di berapa persen selama trading. Jadi contoh kita trading 2 kali, loss 1 kali, win 1 kali, maka win rate kita adalah 50% ya. Penting buat teman-teman pahamin bahwa win rate ini nggak begitu mempengaruhi hasil trading akhir kita. Dimana win rate yang tinggi, kalau risk to reward ratio-nya nggak baik dan lot size kita jelek,
sama dengan bohong. Sebagai contoh, ini saya tampilkan, saya trade 10 kali nih, winnya 7 kali dan lossnya 3 kali. Otomatis win rate saya 70% dong, cukup tinggi. Tapi jika dari yang 7 yang win rata-rata TP-nya hanya 5% dan yang 3 kali lossnya besar, let's say rata-ratanya cut loss 15% 3 kalinya, maka risk to reward ratio kita 1:0,3, yang mana 1:1 aja nggak sampai. Jadi di sini penting ditampilkan, saya tampilkan average risk to reward ratio. Jadi kita harus maintain nih gimana supaya RRR kita ini stay di area 1:2 atau lebih ya. Karena trading yang baik itu risk to reward ratio-nya harus bisa di atas 1:1,5. Itu menurut saya. Terkait win rate, sebenarnya kalau kita bisa disiplin cut loss, punya target risk to reward ratio minimal 1:2 setiap kali trade, dan memahami lot size, maka win rate yang tinggi harusnya menghasilkan trading yang baik juga sih. For example ya, saya jelaskan, kalau kita punya win rate 50% aja nih dengan risk to reward ratio 1:2, itu hasilnya masih cuan. Oke. Dan selanjutnya di sini ada buying power, sama seperti yang ada di OLT ya. Untuk buying power ini boleh dibuat atau enggak sama sekali. Ini tergantung seberapa penting menurut teman-teman. Buat saya ini penting untuk tracking ke sekuritas ya. Buat saya sih. Kemudian ada asset value. Ini adalah jumlah asset value kita saat ini. Buying power ditambah dengan nilai value saham yang masih floating atau belum terjual. Dan yang terakhir yang perlu ditampilkan dalam trading journal di atas ini adalah growth percentage, atau biasa disebut juga sebagai return on investment, dimana ini adalah untuk melihat sudah berapa persenkah aset kita tumbuh. Jadi kita tahu nih berapa persen tumbuhnya gitu. So ya, untuk trade journal itulah beberapa hal penting yang perlu dicatat ya. Dan apa-apa saja yang perlu ditampilkan di sini. Teman-teman boleh take a screenshot sebagai referensi. Oh iya, untuk pengisian trade journal ini cukup simpel ya. Di sini saya contohkan langsung aja. Jadi setelah kita membeli saham, kita ketik nama sahamnya. Di sini kita buat contoh BBRI. Kita perhatikan setelah nama saham diketik, tanggal buy otomatis muncul ya. Dan tanggal yang keluar adalah tanggal hari ini. Coba kita kosongkan. Ya, dan buy date-nya kosong juga. Next, buy average. Kita buy di 4.000. Sell average-nya let's say jual di 4.200. Dan lot quantity-nya 1 aja. Dan setelah lot quantity diisi, barulah nilai-nilai yang lain akan muncul sebelah kanan sini. Jadi kalau keempat kolom ini masih kosong, semua juga akan kosong ya, namun tanpa ada tampilan error karena semua sudah dirumuskan nih. Jadi terlihat clean. Biasa kan kalau kita taruh rumus, kalau masih kosong pasti ada div atau error gitu ya. Nah, baiklah, untuk trade statusnya ini kita pilih aja down atau floating. Jika floating, sell date-nya tetap kosong ya, kita perhatikan. Dan jika down, sell date-nya atau tanggal jualnya akan terisi di tanggal berapa kita ketik down. Oke. Oh ya, khusus untuk kolom sell average ini, jika trade kita masih floating atau belum terjual, sell average-nya disamakan aja dengan buy average-nya. Seperti ini. Nah, sampai nanti saat trade kita down dan kita sell di harga berapa, barulah kita ketik. Setelah down, jangan lupa trade notes, catatan pentingnya, dan lampirkan link menuju chartnya ya. Oke, saya rasa cukup jelas untuk sheet trade journal. Selanjutnya adalah trade summary. Nah, sheet ini adalah sheet yang lumayan ribet pengerjaannya, tapi sheet ini juga yang menjadi sheet favorit saya karena data statistik yang ditampilkan dari hasil trading kita di sini benar-benar bisa memperlihatkan kita cerminan dari gaya trading kita. Ditambah semua informasi di trade summary ini terupdate dan terisi otomatis ya. So kita nggak perlu isi apapun di sini. Oke, sebelum menjelaskan hal-hal penting apa saja yang harus ada di sebuah trading summary,
Karena penjelasannya sedikit kompleks dan template ini belum begitu terisi, jadi saya akan buka trading journal yang udah terisi, yang terisi dari Januari sampai sekarang, Januari 2022. Yang saya ambil dari trading journal ini, saya ambil dari trading journal salah satu pelanggan saya ya. Ini dia trading journalnya. Di sini masih ada sheet guidance-nya, dimana sebelum membuat video ini saya hanya membuat guidance untuk petunjuk cara penggunaannya. Dan di sini ada sheet kalkulator juga. Ini adalah beberapa kalkulator yang sangat dibutuhkan trader. Oke, kita balik ke sini. Kita lihat di sini awal pencatatan deposit Sing number 1 dicatat tanggal 3 Januari ya. Untuk trade journalnya kita lihat sudah terisi 15 trade. Kebetulan pemilik trade ini adalah seorang swing trader. Jadi dalam 3 bulan ini dia hanya ada 15 trade yang terjurnal. Kita cek rumus tanggal buy dan sell-nya. Cek. Oke, rumusnya bekerja dengan baik ya. Dan di atas sini juga informasinya sudah ditampilkan dengan baik juga. Oke. Sekarang kita kembali ke trade summary, trade summary. Here we go. Oke. Kita bahas hal-hal apa saja yang perlu dan penting ditampilkan dalam sebuah trading summary. Kita mulai dari atas sini, ada statistik. Yang pertama ada net deposit. Nah, yaitu jumlah deposit kita dikurangkan jumlah withdraw kita, net deposit ya. Di sini net depositnya masih sama dengan deposit awal ya, 97,800-an. Karena kita lihat belum ada sama sekali di withdraw juga. Coba kita buat withdraw 10 juta. Kita cek, dan net deponya sudah berkurang 10 juta. Dan di bawah sini juga sudah ada muncul withdraw di bulan Maret 10 juta. Oke, kita balikin, kita hapus saja. Oke, yang kedua ada current asset value. Ini adalah total value kita saat ini dari jumlah buying power ditambah floating nilai saham. Yang ketiga ada growth asset value, yaitu total penambahan aset value kita yang didapat dari profit dan dividen ya. Yang keempat total trading value, saya rasa teman-teman tahu ini. Next, yang kelima ada fee transaction plus fee materai ya. Ini adalah total biaya fee kita selama trading ditambah biaya materai yang tadi kita record di sheet deposit dan withdraw tadi. Record biaya materai. Oke, yang keenam ada overall profit atau loss trade. Jadi ini adalah total profit atau loss yang kita dapatkan saat ini. Ini sama aja sama actual net profit yang ada di sheet trade journal ya. Kemudian ada return on investment percentage. Ya, itu persentase pertumbuhan aset kita dari total uang kita yang kita depositkan. Ini juga sama dengan growth percentage yang ada di sheet trade journal. Di sini kita lihat sudah growth 11,9%. Well, this is good enough. Yang kedelapan ada average percentage risk allocation per trade. Jadi ini adalah hal yang sangat penting ya teman-teman untuk kita ketahui, di mana ini adalah nilai rata-rata risk alokasi kita berapa persen dari total equity gitu. Seperti yang teman-teman tahu, trading yang baik risk per trade-nya harusnya nggak lebih dari 5% total equity ya, apalagi sampai 10% ke atas. Kenapa? Logikanya kalau risk alokasi kita di atas 10% atau 10% let's say dari total equity per tradingnya, maka 10 kali loss itu udah buat modal kita habis ya. Ya, 10% dari total equity dikali 10 kali trading loss gitu, itu kan habis ya modalnya. Ya nggak habis-habis banget sih. And that's so bad. Jadi ini penting ya, average risk allocation per trade. Sorry, agak susah bilangnya. Oke, di sini kita lihat average risk allocation-nya ada di 5,2%. Wow, cukup agresif. Oke, next. Total withdraw. Next sini ada total withdraw. Jadi kita withdraw sudah berapa banyak?
Semakin besar kita withdraw, maka net deposit kita akan berkurang dan bisa menjadi minus net depositnya. Dan itu sangat baik ya. Artinya kalau minus berarti kita trading sudah menggunakan hasil cuan kita. Selanjutnya masih di statistik, ada hitungan floating, maksud saya hitungan total trading kita, yaitu total trades yang down berapa dan yang sedang floating ada berapa. Ada winning trades, jadi dari semua trading berapa kali kita cuan. Ada juga losing trades, berapa kali kita loss. Ada break even trades, berapa kali kita harus jual saham di harga yang sama dengan harga beli, jadi nggak untung tapi rugi DV transaksi ya. Di bawahnya ada win rate, ini sama dengan win rate yang di trade journal sudah saya jelaskan. Dan ada average risk to reward ratio, ini juga sama dengan yang di trade journal ya. Di sini RR-nya cukup bagus, 2,1. Kemudian ada average trade time. Jadi ini adalah rata-rata hari yang kita butuhkan dalam menyelesaikan satu trading. Di sini rata-ratanya sekitar 6,5 hari. Jadi dengan ini kita bisa lihat kita itu tipikal gimana sih kalau trading gitu. Apakah cepat, cukup lama, bisa sebulan atau berapa hari. Dan yang terakhir ada deposit average dan withdraw average, yaitu rata-rata hari yang kita dapat dalam melakukan deposit atau withdraw. Karena hanya ada deposit tadi, hanya ada satu deposit yang terisi ya, dan belum ada withdraw juga, jadi di sini tampilannya masih kosong ya. Oke, itu dia untuk statistik. Kemudian kita bahas trade review sini. Ini adalah 4 trading yang penting buat kita review dari hasil trade dan kita. Dimana yang pertama ada top return value, yaitu cuan terbesar kita secara value ada di saham apa, presentasinya naik berapa, dan tercatat di trade journal nomor berapa. Di sini ada saham Amar yang jadi topnya, ada di jurnal nomor 3. Coba kita cek ya, Amar beli di tanggal 14, jual di tanggal 17. Wow, cuman butuh 3 hari ya. Notesnya nice entry, good stock, TP all. Oke, siap. Oke, kita balik ke summary. Tiga review lainnya ini ada top gain percentage, top loss value, dan top loss percentage. Kemudian untuk area bawah sini ada month on month. Jadi month on month ini detail beberapa statistik yang ditampilkan dari bulan ke bulan ya. Di sini sama aja seperti yang statistik di atasnya. Di sini ada set value, ada growth percentage juga, ada sampai deposit dan withdraw. Namun bedanya kalau di atas ini adalah statistik dari keseluruhan 1 tahun trading. Nah, yang di sini hanya menampilkan statistik di bulan tertentu, maksudnya di bulan tersebut gitu. Jadi kita bisa tahu nih, contoh di bulan Januari kita growth-nya berapa persen, profit kita berapa, dan apakah kita melakukan deposit atau withdraw gitu. Dengan ini kita juga bisa cek di bulan berapa sih kita mengalami kerugian besar, dan total trade-nya ada berapa, dan total trading value-nya berapa. Kalau meningkat tajam dan dari bulan-bulan sebelumnya, berarti bisa jadi faktor penyebab kita rugi besar adalah karena over trading ya. Saya rasa untuk hal month on month cukup jelas, dan hal ini penting untuk ditampilkan dalam trading summary supaya lebih terperinci dan kita tahu di bulan berapa performa terbaik atau performa terburuk trading kita, dan kita tahu juga nih bisa lihat letak kesalahannya di mana gitu. So ya, hal terakhir yang kita bahas dari trading summary ini ada di kanan sini, salah satu yang keren juga menurut saya, maksud saya favorit saya, yaitu adalah perform. Well, ini adalah indikator dari performa trading kita atau trading performance ya dibaca. Sebenarnya ini merupakan inisiatif saya pribadi dalam membuatnya, karena saya belum tahu nih apakah ada standar indikator untuk bisa mengukur performa trading seseorang dan dibuatkan dalam hitungan persen gitu. But let me explain this. Indikator ini saya buat berdasarkan perolehan 2 hal penting dari hasil trading, yaitu return on investment dan
hasil risk to reward ratio dan ditambah 35%. Jadi 35% ini adalah nilai ketentuan untuk nilai bantu aja ya. Oke, jadi gini, contoh nih saya jelaskan, mungkin agak bingung. Contoh untuk menghitung performanya saya buat gini. Contoh ya, kita punya ROI atau return on investment 20% dan RRR kita 1:2 nih. Maka trading performanya adalah 20% ditambah 2 kali 10% ditambah 35%. Hasilnya 75%. So ya, itulah hasil trading performanya gitu. Jadi berdasarkan dua hal penting ya, return on investment dan risk to reward ratio. Dan itu dia untuk trading performance-nya. Biasanya kalau saya pribadi ketika membuka trade summary, pertama lihat itu saya lihat performanya gitu. Saya udah bisa dapat gambaran hasil trading saya gimana dengan melihat trading performance-nya aja, presentasinya. Dan saya pribadi berusaha untuk bisa maintain trading performance saya nggak di bawah 50%. Anyway, perolehan di sini 68% dan itu cukup baik ya. Cukup baik. Oke, saya rasa penjelasan di trade summary cukup jelas dan ini mungkin menjadi akhir dari video ini. Buat semua yang sudah menonton sampai sini, thanks a lot, dan please subscribe juga like video ini biar kedepannya ketika saya post video pembahasan lain tentang trading, tentang saham atau yang lain bisa langsung ditonton. Mungkin next video kita bakal bahas ini beberapa trading kalkulator yang penting bagi seorang trader ya, maybe, tapi nggak tahu, kita bahas. Baiklah, sekian dulu untuk video ini. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang butuh template trading journal ini boleh memilikinya melalui link di deskripsi. Okay? Again, thanks for watching. See you in the next video and God bless you all.